Ya, kita lihat di sini Putri Chandrawati sudah menanggalkan baju atau rompi tahanan untuk mengikuti sidang putusan sela di depan Ketua Majelis Hakim. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Chandrawati sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela sebagaimana eksepsi dari penasihat hukum dan keberatan penuntut umum. Putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 3201-54097-3003, tempat lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 1973. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan KTP. Agama Kristen, pekerjaan, dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Arman Hanis SH, advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis beralamat di Gedung Lipo Tamrin LT3, lantai 3, Jalan MH Tamrin Kafling 20, Jakarta Pusat 10350 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota. Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 dan ditahan oleh penyidik di rumah tahanan negara Barreskrim Polri tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum di rumah tahanan negara Salimba tanggal Cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 oleh hakim di rumah tahanan negara Salimba Cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 7 Januari 2022. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya, surat dakwaan telah terlalu lengkap dalam isi putusan ini dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatannya, nota keberatan mana telah terlalu lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas setiap eksepsi sebagaimana nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah pula membacakan tanggapannya. Menimbang bahwa pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya mohon 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 246 garing JKT-SL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 garing Pit B garing PN JKT Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat,
dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya, dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara dengan alasan: 1. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 2. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan, serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah penasihat hukum jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 153 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Salah satu keberatan dari tim penasihat hukum atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 4. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan, antara lain karena: A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2002 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu: A. Dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Sampai dengan D. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi, Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya: A. Terdakwa Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Verdi Sambo SH SIK MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi eksepsi mengenai kemungkinan madri maupun eksepsi berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan, seperti mempermasalahan uraian surat dakwaan yang menurut tim penasihat hukum terdakwa tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa yang penting yang hilang dalam surat dakwaan, serta dakwaan terhadap terdakwa hanya berdasarkan satu orang saksi maupun pemecahan penuntutan, splitsing, atau satu perkara tindak pidana yang merupakan domain
jaksa penuntut umum yang diberikan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP. Bahwa selanjutnya terhadap alasan butir 4 nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Ternyata alasan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap berisi urean materi pokok perkara. Bahwa terlepas dari apa yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa, setelah membaca dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register PDM 246 JKTSL garing 10 2022, majelis hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap, serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan yang demikian tidaklah akan mengurangi serta merugikan tim penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan pembelaannya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 797 garing PIT garing B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dibantu oleh saudara panitera pengganti serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa dan kuasa hukumnya. Demikianlah putusan sela dari Putri Chandrawati. Maka bagaimana sidangnya tadi, kami perintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi yaitu korban dan keluarganya 12 orang. Gitu ya. Kita mulai sidang, kita mulai jam 9:30. Izin yang mulia untuk kami tim penasihat hukum usul kepada yang mulia maupun rekan jaksa penuntut umum bahwa saksi-saksi yang akan dihadirkan ini sama dengan saksi yang akan dihadirkan pada saat sidang terdakwa atas nama Ferdi Sambo. Jadi kami mengusulkan karena dari tim penasihat hukum juga hanya satu tambahan setiap dari terdakwa kuasa hukumnya. Jadi kami mengusulkan agar cepat sidangnya dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan berbiaya murah, ringan, sederhana, maka kami usulkan kepada yang mulia dalam persidangan ini agar pemeriksaan saksi-saksi dilakukan bersamaan atas nama dua terdakwa yang mulia, Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Hanya pada dua terdakwa? Ya, karena kalau dari ruang sidang yang kami lihat bisa mencukupi untuk dua terdakwa. Keberatan Majelis Hakim yang mulia, karena nomor register perkaranya juga sendiri-sendiri baik terhadap terdakwa Putri Chandrawati maupun Ferdi Sambo. Oleh karena itu tim penuntut umum berkeberatan kalau terhadap perkara itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk digabungkan. Nanti Majelis Hakim akan pertimbangkan. Nanti kami musyawarahkan mengenai usul mengenai apa dari penasihat hukum terdakwa maupun dari keberatan dari penasihat hukum. Tapi kita akan pertimbangkan dan nanti kita tetap memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi
sebagaimana begitu ya. Tapi catatannya tetap tim penuntut umum berkeberatan Majelis Hakim. Ya, bergabung. nanti itu tetap kami catat dalam berita acara dan kami akan lanjutkan. Ya, terima kasih Ya. Majelis Hakim. Ya, terima kasih. Demikian sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup.